sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hal berbuat baik itu memang susah. Sudah diperintahkan Tuhan kepada kita untuk berbuat baik, tapi tetap juga kita tidak mau berbuat baik, katanya nunggu kaya. Oh, keliru besar saudara sekalian. Ingat, dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-35-36 itu bahkan dikaitkan dengan keselamatan saudara sekalian, berbuat baik itu. Oleh sebab itu, dengar baik firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Engkau menciptakan kami baru supaya kami dapat berbuat baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, surat Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudara pemirsa, kami pernah mengalami 5 tahun kami memberi orang makan di tempat pembuangan sampah akhir di Batam. Kami juga bagi makanan di pinggir-pinggir jalan. Saya pikir semua orang mau terima. Padahal kami sudah beberapa orang ibu yang berlatar belakang tidak seiman yang memasaknya. Jadi kami tidak mungkin menaruh sedikit pun bekasnya pun yang untuk sesuatu yang haram kami tidak pakai. Jadi buat semua itu untuk orang, dan kami bagi makanan yang seperti kami makan di rumah.
Saya selalu katakan kepada seluruh jemaat yang mau memberikan beras, mempersembahkan beras untuk memberi orang makan. Pada waktu itu di tempat buang sampah akhir, saya katakan, jangan beli beras yang di bawah kualitas beras yang kita makan di rumah. Dia dibagikan saudara sekalian, terutama kalau di di tempat buang sampah akhir di TPA itu sebenarnya tidak ada masalah. Mereka sudah kenal kami. Tetapi di pinggir jalan ada yang menolak. Tidak mau kami. Tidak mau kami terima nasi ini. Kami tidak tahu ini halal atau haram. Coba sudah bayangkan, kita sudah dengan hati yang tulus buat sesuatu dan sudah jaga baik-baik, tidak mungkin kita memberikan kepada orang. Itu kan nyangkut reputasi kami juga. Tetapi terjadi seperti itu. Oleh sebab itu saya ingin ingatkan kita, itulah yang kadang-kadang membuat kita bosan. Jemu itu sama dengan bosan. Janganlah kita bosan-bosan berbuat baik. Kenapa? Kondisi seperti inilah yang membuat kita bisa bosan. Kita sudah dengan hati yang tulus mau nolong orang, tapi ternyata kemudian kita ditolak. Itu seperti cinta itu sekalian. Ya, kita sudah dengan hati yang tulus, sudah adakan pendekatan berkali-kali sekalian kepada orang itu, kepada keluarganya. Ketika kita mau melamarnya, kita ditolak. Yang paling sakit untuk cowok-cowok itu ketika dia bilang begini, kamu ngaca dulu dong. Aduh, sakitnya hati kita. Nah, terus apalagi dia bilang, muka kayak kamu mau melamar saya, bisa kamu belikan saya tas mahal, belikan saya sepatu mahal, baju mahal. Aduh, saudara pikir mungkin saudara ini kakek ini mengada-ada? Enggak lah. Saya berdasarkan fakta. Ada bunyi begitu dan cowoknya datang kepada saya. Saya bilang, kamu jangan putus asa. Karena apa? Sikap hatimu yang baik itu akan Tuhan balas dengan memberikan gadis yang lebih cantik, lebih cerdas daripada gadis ini. Itu jawabannya. Selalu saya katakan seperti itu. Dan memang selalu terbukti. Nah, sekarang mari kita lihat. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berapa tuaiannya? Masih ingat saudara sekalian? Markus pasal 4 ayat 8. Tuaiannya 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi itu sebabnya mengapa saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini hari ini. Jangan bosan berbuat baik. Puji Tuhan, walaupun kita didera oleh pandemi, itu COVID-19 tahun 2000 dan 2021, saudara sekalian, baru mulai reda awal tahun lalu, ya. Tetapi saya ingin ingatkan kita, di situ baru kita lihat hati orang mau berbuat baik nyata sekali. Di sebuah desa, saya tidak sebutkan namanya, itu dibuat papan di situ. Dibuat papan dinding begini. Papan mungkin kira 3 meter atau 4 meter. Di situ dikasih paku besar-besar. Paku, di mana orang yang lewat di situ di kampung itu menggantungkan apa? 1 kilogram beras, tidak lebih dari itu. 1 kilogram beras, di situ roti, biskuit, terus dikasih atap tentu aja, dan kemudian kangkung 1 ikat, bayam 1 ikat. Waktu saya melihat itu ditayangkan, saya terharu luar biasa. Disitulah kelihatan orang mulai ada selera atau kerinduan untuk berbuat baik. Ini sekarang bicara tentang apa? Orang Kristen loh ini. Surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang percaya, orang Kristen. Maksudnya kita seharusnya lebih, ayat 10,
Karena itu selama masih ada kesempatan, ada peluang, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mulailah dari lingkungan gereja kita, baru kemudian sampai keluar. Dan saya percaya bahwa bila saudara mendengar firman Tuhan ini, lakukan sesuatu, engkau akan diberkati oleh Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Karena dikatakan di sini menuai. Itu dasar saya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong semua pemirsa tidak menunggu kaya untuk berbuat baik, tidak menunggu kami menjadi konglomerat baru berbuat baik. Tuhan, tolong kami semua Tuhan, buat mujizat di hati kami semua, sehingga dengan sedikit beras, sedikit lauk pauk, kami dapat menolong saudara-saudara kami yang benar-benar terpuruk dan belum terangkat sampai sekarang kehidupannya, terutama orang-orang yang seiman dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.